mampu. Ya, sampai-sampai Namrud pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Namrud, saya juga bisa mematikan orang dan menghidupkan orang. Kata Nabi Ibrahim, bingung. Coba tunjukkan buktinya kalau kamu bisa menghidupkan dan mematikan orang. Diambil dua orang, yang satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Lihat, satunya saya matikan, satunya saya hidupkan. Ya, kalau seperti ini semua saya bisa, kata Nabi Ibrahim. Bukan seperti itu. Ya sudah, kalau kamu mengatakan seperti itu, coba Tuhanku menerbitkan matahari dari barat. Coba sekarang terbitkan dari timur. Terbitkan dari timur, kata Nabi Ibrahim. Biasanya kan dari barat. Coba sekarang terbitkan dari timur. Kebalik ya. Terbit dari mana? Dari timur ya. Kalau barat kiamat akhirnya. Ya, kata Nabi Ibrahim, terbit dari timur. Sekarang coba terbitkan dari barat. Ya, kata Nabi Ibrahim. Nggak bisa jawab. Raja Namrud nggak bisa jawab. Berarti kamu nggak mampu. Jangan mengaku kamu sebagai itu Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Nah, kamu aja mengatakan menghidupkan, mematikan, manusia nggak taunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Siapa yang nggak bisa seperti itu, kata Nabi Ibrahim. Sekarang kau suruh menerbitkan matahari dari barat, kamu tidak mampu, berarti kamu bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha mampu. Wah, marah Raja Namrud, marah. Ya, apalagi sampai Tuhannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika Raja Namrud keluar di tempat sholatnya Raja Namrud itu dihancurkan patung-patungnya, kecuali patung yang paling besar. Ya, patung yang paling besar, yang paling sangar mukanya. Yang nggak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dikalungi kapak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika masuk Raja Namrud dengan pasukannya, dilihat Tuhannya sudah hancur semuanya. Ya, Tuhan model apa ini? Tuhan kok bisa hancur? Ya, hancur semuanya Tuhannya. Marah Raja Namrud. Man fa'ala bi alihatina, siapa yang membuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita ini? Kata orang tersebut, ada yang namanya Ibrahim, dia nggak ikut dengan kita dan dia tidak cocok dengan kita. Panggil itu Ibrahim, kata Raja Namrud. Dipanggil, wahai Ibrahim, apakah betul kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Loh, jangan tanya saya itu, tanya satu itu, saksi matanya yang paling besar itu. Dia megang kapak lagi, mungkin dia yang hancurkan, kata Nabi Ibrahim. Coba kamu tanya yang paling besar itu, yang megang kapak itu, saksi matanya itu, dia yang tahu kejadiannya, kata Nabi Ibrahim. Apakah kamu ini sudah gila? Dia kan nggak bisa berbicara. Loh, kata Nabi Ibrahim, kalau dia nggak bisa berbicara, kenapa kamu sembah? Kamu ini yang bodoh ini saya apa kamu? Kamu mengatakan saya bodoh. Loh, kamu sudah tahu ini nggak bisa berbicara, malah kamu sembah. Wah, marah Raja Namrud. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan kita. Ini menghina Tuhan kita, kata Namrud. Akhirnya dikumpulkan Pak kayu bakar itu. Sampai dalam riwayat mengumpulkan kayu bakarnya itu sebulan. Sebulan kayu sampai membentuk sebuah bukit atau gunung. Untuk menghidupkan apinya aja sampai rata itu butuh waktu seminggu. Rata apinya besar sampai Nabi Ibrahim ini mau dilempar jarak dekat nggak tahan Raja Namrud. Ya, akhirnya setan bikin usul. Setan menjelma menjadi manusia, bikin usul, dibikin ketapel aja dari jarak jauh. Wah, bagus, kata Raja Namrud. Hanya dibikin ketapel dari jarak jauh. Wah, dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam dari jarak jauh Pak dengan ketapel. Ya, dilempar. Ketika dilempar, wah, malaikat yang ada di langit, di bumi semuanya bergerumu. Takut apa? Nabi Ibrahim meninggal. Takut Nabi Ibrahim meninggal. Kenapa? Ini Khalilullah, ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilempar, malaikat Jibril mendampingi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintalah permintaan, akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, kalau cuma minta sama kamu nggak perlu saya punya Allah Ta'ala. Saya punya Allah Ta'ala, nggak perlu kamu sampaikan, saya sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah perlu kamu sampaikan apapun. Ya sudah, kalau kamu nggak mau menyampaikan pesanmu kepada aku untuk aku sampaikan kepada Allah Ta'ala, sekarang berdoalah, minta kepada Allah supaya kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah, saya nggak perlu ngomong, Allah sudah tahu, kata Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan imannya Nabi Ibrahim itu kuat Pak, tapi Anda jangan ikut-ikutan loh ya.
dikasih penyakit musibah, doa sama Allah. Oh, nggak perlu doa, Allah itu sudah tahu. Loh, lain Pak, ini mentalnya kita ini mental tempe. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini sudah baca kelas berat ini. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim berbicara seperti itu kenapa? Memang karena imannya sudah, bahasanya itu sudah dekat betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Allah nggak perlu aku minta, Allah sudah tahu. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Bukan dingin saja Pak, tapi selamat, dingin dan selamat. Kalau dingin bisa mati kedinginan Nabi Ibrahim. Dingin dan selamat. Subhanallah, masuk ke api nggak terbakar apapun Nabi Ibrahim. Yang terbakar cuma tali yang mengikat tangan sama kakinya saja yang terbakar. Di dalam Nabi Ibrahim, di dalam api itu seminggu Pak. Sejuk seperti pakai AC gini. Ya, sejuk karena bardan wasala salaman, jadilah dingin dan selamat. Jadi di dalam api Nabi Ibrahim itu nggak kepanasan, dingin. Dingin, sejuk ya, makanannya turun dari langit, semuanya turun dari langit makanannya itu. Dapat 1 minggu api itu padam, Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan selamat. Subhanallah. Siapa yang mampu bisa menyelamatkan? Malaikat Jibril nggak bisa Pak, malaikat siapapun nggak bisa. Siapa yang bisa mendinginkan api? Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah, Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudrah, yaitu sifat maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dihancurkan itu Raja Namrud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim nyamuk Pak, bukan dikirim tentara hebat. Tentaranya Raja Namrud ini hebat-hebat, tapi bukan dikirim tentara hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim nyamuk. Saking banyaknya nyamuknya ini, langit itu tertutup, gelap seperti malam. Habis semua pasukannya Namrud ini, habis dihisap darahnya oleh nyamuk. Ketahuan seperti itu, Raja Namrud sembunyi di tempat persembunyiannya. Jadi kayak apa namanya, tempat istimewa itu supaya nggak kena bom, bunker ya, tempat sembunyinya. Jadi nggak bisa diketemukan oleh siapapun. Nggak taunya ada satu nyamuk masuk. Satu nyamuk mengikuti Raja Namrud, masuk ke dalam hidupnya sampai masuk ke dalam otaknya. Kesakitan 400 tahun itu Namrud sampai meninggal dunia. Jadi dia mengzalim selama 400 tahun, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu nyamuk masuk ke otaknya, merasa sakitnya luar biasa. Dalam riwayat itu kata tabibnya, bahasanya itu kalau sakit suruh mukul kepalanya. Itu tak dipukul. Jadi kalau sakit, tiap sakit dipukul oleh Raja Namrud. Itu 400 tahun sakit itu Raja Namrud sampai meninggal dunia. Kenapa? Dolimnya 400 tahun, diadab juga di dunia selama 400 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maaf. Jadi jangan